Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, Sulo dimanapun berada. Saya berharap, semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat tentu saja dan, kali ini kita berjumpa yang mudah-mudahan perjumpaan, kali ini akan membawa, keberkahan dan juga manfaat untuk, semuanya. Terutama untuk, yang saat ini tengah dihadapkan dengan berbagai macam keluhan penyakit. Sebetulnya saya sudah sekian lama, menghubungi orang ini gitu, tapi, sayang sekali memang dia super sibuk, jadi baru kali ini kita bisa, ngobrol-ngobrol, nanti akan, memberikan, penjelasan untuk menangani berbagai macam, keluhan penyakit ya. Dia adalah, Sulo spesialis urat saraf gitu ya, ada di pengobatan Amanah. Nah sebelum, saya hadirkan, Sulo, jangan lupa juga, untuk, subscribe terlebih dahulu gitu ya. Oke, terima kasih dan sekarang langsung saja ke Sulo. Sulo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik baik ya. Oke, sudah, lama sebetulnya ingin ngobrol-ngobrol seperti ini Suhu, Betul betul. karena mungkin kesibukan Suhu yang, terus-menerus menolong, yang membutuhkan Ya, gitu ya. Jadi baru kali ini kita mempunyai kesempatan untuk, sharing lah boleh sharing, kata demikian gitu ya. bincang-bincang selelek lah. Betul sekali. Nah, Suhu ini spesialis saraf Betul, gitu, spesialis spesial. saraf gitu ya. Oke, berarti terapi dong? Betul, terapi Terapi gitu ya. terapi. Oke, terapi ini saya kan dengar-dengar kalau terapi itu kan bisa dipelajari di mana aja gitu Betul kan. betul betul. Oke, apalagi sekarang, zamannya, medsos gitu kan, Betul di sana juga ada pelajaran. Tapi betul betul. saya ingin tahu, eee, dengar-dengar gitu ya, Ya, Suhu ini belajar tuh langsung ke sumbernya, betul. yaitu di negara Provinsi Cina, Yunan, Cina. di provinsi Betul, Yunan gitu Yunan, ya? Cina. Oke, berapa lama di sana? Saya belajar itu dari umur 22 tahun sampai 30 tahun, 8 tahun saya belajar. 8 tahun belajar Iya, ini? berarti Untuk kalau cuman dengan usia mijit doang istilahnya gitu? betul betul betul. Oke oke. Sulitkah dipelajari sampai 8 tahun? Iya, sulit juga ya namanya berhubungan dengan saraf memang Oke. seperti itu, gitu. Sulit, harus detil gitu, Betul harus betul berhati-hati gitu kan, karena betul. kalau salah-salah nanti malah, sarafnya bermasalah Malah gitu ya? bermasalah, Malah bermasalah, oke. Okelah 8 tahun waktu yang cukup untuk mempelajari sampai menjadi ahli gitu ya? iya, Oke. alhamdulillah. Nah, ini syarat pengobatan atau terapi saraf ini sebetulnya untuk pengobatan apa saja sih sebetulnya gitu? Kalau saraf ini Hmm, banyak ya, yang hmm, umumnya stroke iya bisa iya iya. juga ya, jantung, Ah, diabetes ah, gitu. Terus ada asam lambung, ada oke. buat hormon, imun, Jadi saraf kejepit, gitu. asam lambung juga bisa dari saraf juga ya? Bisa, betul Oke betul oke oke betul. oke. Nah, untuk, sahabat, Sulo gitu ya di sini, ini bisa mengatasi, untuk masalah stroke, jantung, ginjal, asam lambung, vertigo atau migrain, terus juga imun atau hormon, diabetes, saraf kejepit, dan juga kejantanan Kejantanan, ya, betul. termasuk juga kejantanan, Jantanah, bisa bisa diatasi, betul. dengan, terapi. Nih kalau untuk terapi-terapi seperti ini membutuhkan waktu yang lama atau nggak sih? Tergantung berapa kadar penyakitnya itu Ke sendiri. tingkat keparahan gitu ya? Betul betul, Oke. tingkat sampai seberapa parahnya Heeh gitu. heeh. Tapi kalau cuman saraf kejepit aja hitungan 2 3 menit lah dari 2, yang 3 menit? dari Sesingkat itu posisi kah? sakit. Iya, betul. Oke oke Saya oke. banyak pasien Hmm, yang 2 3 menit aja, terakhir aja saya dari Depok ada tuh, daerah Sawangan, ya itu saraf kejepit. ya. Wah, nangis gitu. Paling 2 menit langsung udah bisa bangun lagi apa gitu. Oh, luar Iya biasa iya, ternyata saraf gitu kejepit. ya, Bisa ini bisa efeknya gitu ya. bisa kita buktikan. Oke. Mhm. Nah, kembali lagi, tadi kan belajar, 8 tahun di provinsi Yunan, di negeri Cina gitu ya. Betul. Nah, Kak, sekembalinya dari sana nih, sampai sekarang ini sudah berapa lama nih terjun ke masyarakat untuk menolong masyarakat yang membutuhkan? Saya praktek berarti sudah menolong orang tuh sudah 23 tahun. Sudah 23 Karena tahun? usia saya sekarang udah 53. Oke, berarti Ya. sudah ribuan, puluhan ribu atau mungkin
Wah, Tadi nggak kayak orang itu. yang Sudah yang nggak ditolong kayak itu. itu, karena kita nggak Oke. kayak itu. Oke, Iya. jadi sudah cukup banyak gitu kan? Cukup banyak. Dari sekian banyak pasien yang ditangani oleh Suhulo ini, tingkat keberhasilannya berapa persen sih, Su? Kalau stroke aja itu saya sekitar 85% sampai 90. 85%? Betul betul Oke. betul. Konon kan kalau stroke itu katanya tidak bisa pulih seperti sedia kala gitu. Ini menurut Su gimana? Ya tergantung, kalau kebanyakan stroke yang tidak bisa sampai mencapai 80 sampai 90% itu, Hmm. kalau stroke-nya kenanya di sebelah kiri, Mas. Kalau stroke kenanya sebelah kiri. Sebelah kiri. Emang beda dengan sebelah kanan? Beda. Beda? Beda dia. Oh. Beda sekali. Karena kalau dia stroke di sebelah kiri, itu peluang untuk normalnya itu kecil, di bawah 80 lah. Sekitar 55% lah. Gitu. Karena dia kan kalau stroke sebelah kiri itu dia kena otak sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Sedangkan silang dia. Karena otak yang sebelah kanan itu jarang kita pergunakan. Jadi motorik itu biasanya otak sekiri. Makanya stroke yang sebelah kanan itu peluang kesembuhannya lumayan. Lebih besar peluangnya gitu ya. Betul. Makanya kalau dilihatin di jalan-jalan atau di rumah sakit, kebanyakan stroke yang kenanya kiri itu rata-rata tidak bisa normal. Tidak bisa pulih 100% Betul. gitu ya. Peluang kesembuh normalnya itu kecil sekali lah. Oke. Tapi sampai 85% bisa. Kalau yang di kanan bisa. Kalau di kanan. Kanan betul. Kalau kiri di bawah 60 lah. Di bawah 60%. Iya, jalan pun bisa tapi jalannya tidak normal gitu. Oh, gitu. Ya berarti bisa jalan lah gitu kan. Tapi walaupun tidak normal tapi bisa jalan gitu ya. Betul. Beda dibanding dengan saraf kejepit. Kalau saraf kejepit tingkat kesembuhannya tuh 95%. Oke. Saya agak sedikit menarik juga tuh masalah saraf kejepit. Ya, HNP gitu ya bahasa medisnya adalah HNP. HNP itu kan penanganan kalau di medis itu dengan tindakan operasi. Betul, kan? Operasi. Oke. Itu pun tingkat keberhasilannya pun 50-50, 50%. Betul. Oke. Tapi di Suhu dengan di Suhuloye dengan terapi urat saraf ini, ini cukup 2 menit sampai 5 menit, ini sangat luar biasa gitu ya. Betul. Memang tingkat keberhasilannya juga cukup tinggi untuk masalah saraf kejepit ini. Cukup tinggi. Saya sih selama saya praktek ya, untuk saraf kejepit belum pernah saya gagal, belum pernah. Untuk saraf kejepit gitu. Untuk saraf kejepit ya. Oke. Dan melalui podcast ini boleh nanti mungkin sahabat Suhulo kalau mendengar podcast saya bisa dibuktikan. Oke. Jadi kita bukan niatnya sombong atau membanggakan diri atau takabur ya. Kalau di saya itu kalau memang saraf kejepit, diterapi, datang tidak bisa jalan atau posisi pinggang duduk sakit, saya terapi dengan waktu durasi 2 sampai 5 menit, tidak ada perubahan, saya tidak mau dibayar. Oh, dia tidak mau. Oke. Niatnya saya tulus mau ngebantu gitu. Baik. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah stroke. Stroke ini kan di masyarakat itu sangat banyak sekali orang yang terkena stroke. Betul, banyak. Bahkan kalau sekarang itu bukan di usia tua, tapi di usia-usia produktif, itu sudah cukup banyak yang terkena serangan stroke. Betul sekali. Bahkan di usia mungkin puluhan, 20, 30, itu sudah banyak yang terkena serangan stroke. Saya pernah nanganin usia dini. Usia dini? Terkena serangan stroke? Iya, dulu sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu lah. Itu ada orang Bekasi. Itu namanya Alif. Itu dia SMP kelas 1 udah kena stroke. SMP kelas 1? Iya, kalau ini mungkin dengar keluarganya. Alif dulu SMP, waktu itu kelas 1 SMP kena stroke. Itu Bekasinya kurang lebih Bekasi Utara. Bekasi Utara. Iya, Bekasi Utara itu. Dia stroke kelas 1 SMP. Dan itu pun dia tidak bisa ngomong, mata ini tulung nggak bisa gerak, kaki semua nggak bisa gerak. Ya melalui podcast ini kan mungkin ya banyak sahabat Suhu yang mendengar. Bisa lah sebagai kesaksian saya berani itu. Saya omong. Nah itu alhamdulillah itu. Langsung normal lagi, jalan, sekolah lanjut gitu. Iya. Dan dan itu udah divonis sama dokter memang stroke dini. Stroke dini itu. Kalau mungkin bagi orang awam, orang stroke dan juga lumpuh itu hampir sama saja gitu. Betul. Sama-sama tidak bisa jalan. Tidak bisa bergerak. Padahal itu dua permasalahan yang berbeda. Berbeda. Kalau lumpuh itu biasanya diakibatkan dari
dari saraf kejepit dan sebagainya. Nah sekarang kita fokus ke masalah stroke ini karena banyak yang terkena serangan stroke ya. Betul. Serangan stroke pertama, kedua, Betul. ketiga gitu ya. Betul. Kalau stroke itu ini penyebabnya apa sih? Penyebab utamanya gitu. Penyebab utama orang terkena serangan stroke kok sekarang kalau dulu mungkin orang yang sudah berusia di atas 60 gitu kan, di atas 50. Nah, kalau sekarang di bawah 30 sudah banyak yang itu tadi juga satu contoh, satu kasus itu belasan berarti ya di usia belasan udah terkena serangan stroke. Betul, betul. Penyebabnya apa sih? Biasanya sih itu penyebab gaya hidup ya biasanya. Gaya hidup. Gaya hidup ya. Dan sekarang kan memang mungkin ya dari faktor makanan juga bisa ya. Sekarang kan banyak makanan yang banyak pengawet-pengawet. Betul. Hidupnya juga kurang tertata gitu. Kadang tidur semaunya, kadang pagi begadang atau apa. Ya itu memicu juga salah satunya gitu. Salah satu terjadinya orang terkena serangan stroke. Betul. Di luar hipertensi atau bisa juga diabetes atau kolesterol gitu. Jadi pola hidup juga bisa. Pola hidup gitu ya. Ya memang kebanyakan ya di dalam masyarakat gitu kalau stroke itu karena darah tinggi, karena kolesterol tinggi, atau diabetes gitu ya. Itu memang apa namanya? Sudah umum gitu ya. Betul. Tapi ternyata permasalahan-permasalahan juga bisa menyebabkan orang terkena serangan stroke. Betul. Oke. Nah sekarang penanganan sendiri dengan metode terapi urat syaraf yang ilmunya yang langsung gitu dipelajari dari pusatnya lah di Yunan Cina gitu ya. Betul. Dengan seperti apa nih? Butuh berapa lama untuk sampai bisa kembali pulih dan sebagainya gitu? Iya, kalau stroke itu kan biasanya kan dia menyeluruh ya. Kalau dia matinya sebelah kiri kan kaki, tangan semua tidak bisa digerakkan. Kadang juga bicara. Kalau mulut, merot itu ya sekitar 1-2 kali terapi udah bagus lah mulut sama. Sudah ada perubahan. Betul Mas. Kadang-kadang kan stroke itu ada yang nggak bisa ngomong, udah pasti dia minum aja susah. Betul. Nges dia keluar liurnya, bicara juga kurang jelas. Nah itu 1 kali 2 kali terapi langsung bisa ngomong, bisa normal ngomong gitu. Nanti kan kita setel Mas. Kita terapi gitu. Nah, kalau masalah kaki, tangan tergantung berapa parah sarafnya yang bermasalah. Tingkat keparahan dari Tingkat keparahan. Biasanya kan ada penyumbatan. Kalau di sebelah kiri kan ada penyumbatan di otak sebelah kanan. Nah, itu seberapa besar penyumbatannya atau pembekuannya. Itu bisa kita. Dan saya kalau di terapi Suhulo itu saya pasti bilang sama keluarganya, Mas. Ini 2-3 kali nanti ada perubahan. Di kaki langsung bisa gerak, tangan bisa gerak gitu. Dan kemarin saya belum lama juga dapat dari Klaten, itu stroke. Bawa dari sono juga dia sewa mobil. Itu bapaknya Seno. Dia tinggalnya di Kota Baru. Perbatasan antara Sentul dengan Bogor. Dia tengah-tengah itu, Kota Baru. Nah ini kalau mungkin dengar podcast saya. Itu 2 kali terapi sama saya dari luput total udah bisa berdiri dan sekarang terapi keempat sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Iya. Oke. Dari lumpuh total atau mungkin total lumpuh. Total lumpuh dan ini Mas Seno ini guru di daerah Kota Baru situ. Mungkin kalau podcast ini dengar keluarganya atau teman-temannya, nah itu sama saya, Mas. Ditangani. Dan saya tidak cerita bohong, itu bisa saya tunjukkan itu alamat atau teleponnya juga bisa. Terus terakhir itu saya terapi ke-6 itu tangannya sudah bisa gerak total tadinya. Tadinya ngangkat aja nggak bisa Mas, sama sekali. Jarinya sekarang dia udah bisa gerak, jari jempol sama jentik ini. Sampai jentik ini. Saya ada videonya semua, dokumennya semua saya ada. Jadi itu harapannya adalah harapan untuk bisa kembali lagi sembuh ada gitu ya? Ada, karena dia kenanya di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Jadi masih membutuhkan waktu lah untuk kembali lagi di terapi gitu ya? Betul. Makanya kalau stroke itu tergantung dari tingkat penyumbatannya. Biasanya sih penyumbatannya tergantung ya Mas ya. Penyumbatannya ada yang kecil, ada yang sampai pecah pembuluh darah, sampai menyebabkan koma gitu kan. Jadi stroke juga tidak mesti semua bisa saya tangani.
Oh. Gitu. Oh gitu. Betul, Mas. Jadi Iya. kalau saya lihat pasiennya ini sudah tidak bisa diajak komunikasi. Dalam arti walaupun dia tidak bisa ngomong kan, tapi bisa menggunakan bahasa isyarat. Oke. Tapi Ada kalau respon, ada respon. gitu ya. Tapi kalau dia sudah tidak TikTok aja. dengan saya, nggak bakal bisa. Karena apa? Otak atau motorik itu yang menggerakkan anggota tubuh dia. Ya. Kalau sedangkan motoriknya sudah tidak ada connect, itu tidak bisa. Gitu. Saya ada beberapa yang saya tolak, ada beberapa. Oke. Gitu. Jadi fair aja kalau memang masih bisa ada harapan, ada atau itu saya baru mau pegang. Kalau memang itu sudah tidak ada harapan, ya udah disampaikan apa adanya kepada keluarga. Betul. Okay. Tapi kadang-kadang keluarganya maksa juga, Mas. Gitu. Oh gitu. Ada maksa juga gitu. Okay. Kayak kemarin dari Aceh juga maksa juga gitu. Mau terapi saya bilang saya nyerah. Gitu, iya. Kan? Oke, sambil menunggu keajaiban. Betul, gitu. Karena yang dari Aceh ini lucu juga, Mas. Ya, istrinya punya orang tua, itu sama saya, stroke, sembuh. Nah, ini sekarang mertuanya lagi ngajar di Aceh, tiba-tiba stroke. Dibawa naik pesawat ke sini. Saya nggak bisa pegang, karena memang motoriknya sudah rusak. Saraf-sarafnya udah rusak. Jadi, saya juga nggak bisa angkat tangan saya. Tapi tetap maksa keluarganya, saya tetap nggak mau. Jadi kan kalau pada kasus stroke, biasanya kan itu ada serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga gitu kan. Dan pada umumnya dari ya mungkin yang sudah menangani masalah stroke gitu, baik medis ataupun misalnya alternatif. Kalau sudah serangan ketiga, biasanya mereka juga pasrah, tidak mau menangani gitu. Apa memang tidak ada kemungkinan kalau udah serangan ketiga? Ya memang peluangnya sih kalau stroke sudah sampai ketiga itu kepulang untuk sembuhnya itu sudah susah ya. Sudah susah. Ya makanya waktu serangan pertama dia dikasih kesempatan lagi sama Allah, dia bisa normal lagi, dia harus prepare diri sendiri, dia harus jaga. Kadang-kadang kan udah ngerasa enak, makan tidak dijaga, sembarangan lagi. Ya itu udah gimana, nggak bisa lagi. Gitu. Maksimumnya biasanya 2. Saya pernah sampai 2. Saya pernah stroke tangan pertama selesai normal lagi. Dulu dia kerja di salah satu hotel di daerah Sudirman. Namanya tuh Pak Jos. Pak Jos itu tinggal di daerah Bekasi juga, itu kalau nggak salah di daerah Burak Perwira. Ini kalau dengar saya tidak bohong, bisa konfirmasi atau saya cuma ngarang cerita. Tuh Pak Jos itu dia stroke pertama sama saya tanganin normal. Bisa dari Bekasi Utara ke daerah Gatot Subroto naik motor dia. Stroke kedua sama saya juga tanganin. Aman. Sekarang stroke ketiga dia kena lagi. Stroke ketiga sampai sekarang udah susah, udah berat. Udah berat. Gitu. Berat. Walaupun sempat saya tanganin. Iya. Tapi sudah berat ya. Kesatu mental si pasien sendiri sudah down. Makanya saya dalam podcast ini saya mau ngasih tip. Untuk yang stroke, yang kena stroke, itu udah pasti mental drop. Pasti mentalnya jadi turun. Nah, itu kita harus lawan. Kuncinya satu juga itu. Jadi nggak cuma melalui dari si terapisnya sendiri, si pasiennya juga harus fight, Mas. Harus punya keinginan yang kuat. Betul, harus semangat. Karena apa? Si terapis itu kan cuma membenarin atau saraf-saraf yang kejepit, atau penyumbatan, maupun di otak, maupun di kaki atau di tangan. Nah, kalau si pasiennya sendiri tidak bisa merintah atau tidak bisa mau semangat, kan susah juga, nggak bisa juga si terapisnya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi si pasiennya itu dalam arti harus belajar, harus ada kemauan untuk sembuh, untuk ada kemauan untuk latihan. Nah, seperti itu. Jadi intinya kembali lagi kepada diri masing-masing gitu ya. Betul. Kalau memang penyakit apapun kalau sudah tidak ada semangat, ya tentu saja akan semakin drop gitu kan. Betul. Imunitas tubuh juga akan turun, gitu kan, apalagi masalah stroke ini. Betul. Jadi yang harus benar-benar diperhatikan, ada terutama juga untuk masalah keluarganya, harus memberikan semangat untuk sembuh. Support, betul. Jangan diberikan sesuatu yang membuat dia malah putus asa gitu. Betul. Walaupun mungkin kita mengadakan, wow ini sudah sangat parah, diberikan saja, siapa tahu gitu kan ada keajaiban sendiri gitu. Betul. Jadi itu memang kunci. Ada usaha dulu lah. Ada usaha dulu untuk sembuh gitu
ya. Betul. Oke, nah untuk para sahabat Suhulo dimanapun berada, gitu ya, ini mudah-mudahan menjadi perhatian, ya jangan sampai sih kita, keluarga kita terkena serangan stroke. Betul. Tapi kita kan harus mewaspadai, Betul. gitu ya. Kita masalah penyakit itu kita tidak mengetahui kapan datangnya, betul ya, dan sebagainya. Nah, kalaupun itu sudah datang, tidak usah juga terlalu panik juga, Betul. gitu kan. Yang Betul. terpenting ada usaha Betul. untuk mengobati Betul. penyakit tersebut, gitu ya. Betul. Nah, stroke mungkin dianggap satu penyakit yang tidak mungkin sembuh. Betul. Satu penyakit yang ujung-ujungnya adalah pada kematian. Betul. Dan sebagainya. Betul. Ini dari Suyo sebetulnya harus seperti apa gitu ya? Kalau saya bilang ya untuk saat ini ya, untuk menghindari stroke ya pola hidup lah, Pola tidak ada hidup lagi. gitu ya? Betul, betul. Oke. Pola hidup, makannya harus makanan yang sehat gitu. Kalau memang dicek tensinya udah tinggi, ya kurangin makan yang memacu tensi tinggi Naik gitu. tekanan darahnya supaya Betul, tidurnya harus cukup gitu. Hindarin makanan-makanan yang mengandung kayak pengawet seperti itu. Mas, ya. Yang udah pasti intinya tuh pola pikir. Pola pikir. Jadi Ya. tingkat stres itu harus Betul. ditekan gitu ya? Lebih harus ditekan gitu. Oke. Hadapin hidup ya jalanin aja, seperti Oke. kayak air mengalir aja Mas gitu. Nggak usah terlalu dipikirin. Nggak usah dipikirin. Oke, dipikirin juga nggak nyampe-nyampe juga. Betul, Mas. Oke, ngapain Iya. malah jadi penyakit gitu ya? Betul, Mas. Oke. Betul. Baik, nah saya mungkin ini boleh dikatakan pertanyaan terakhir Iya. sebelum nanti di lain waktu, karena juga Siap. Sulo kan sangat-sangat sibuk, tidak bisa kita ngobrol lebih lama lagi. Iya. Ini pertanyaan terakhir buat Sulo. Kenapa sih Sulo kok tertarik dengan dunia seperti ini? Dengan ya menjadi terapis dan sebagainya gitu kan? Mungkin lebih keren kan mengambil yang lain dan sebagainya gitu. Apa sih yang alasan utama kenapa mau mempunyai ketertarikan dengan masalah ini? Nah, ini sebenarnya ceritanya gini, Mas. Ya. Sebenarnya saya sih terjun di terapi ini mungkin dibilang tidak sengaja atau memang sudah takdirnya ya. Atau kecebur gitu ya? Iya, jadi gini ceritanya. Saya dulu itu sebenarnya hobinya itu berantem, mau berantem aja belajar gitu ya. Cuman waktu saya berangkat ke Cina, ke Yunan, begitu lihat dengan kondisi saya, Ya. saya lebih berbakat di terapi. Oke. Dan setelah lulus juga kan memang Suhu juga bilang, manfaatin ilmu yang saya dapat untuk membantu orang yang membutuhkan. Oke. Seperti itu ya, Mas. Jadi intinya adalah kenapa sampai sekarang dipertahankan itu karena ingin selalu menolong orang yang membutuhkan dalam gitu. arti dalam hal pengobatan ya Mas ya. Oke. Dan saya juga pegang saya juga, dan saya pengobatan yang tipe saya bukan yang dengan karena uang, bukan. Oke. Saya kalau memang orang tidak punya atau orang yang benar-benar tidak mampu, dan saya pasti pegang. Oke. Gitu. Iya. Ya nanti lihatlah nanti ada di salah satu itu saya ada juga terapi sampai jalan dan turun gunung Mas. Oke. Sampai naik gunung itu sampai cuma ada Di 3 jalan rumah. gitu ya? Betul. Oke. Saya Memang itu datang pesan dari gurunya begitu? Ya seperti itulah. Jadi Oke. memang memang tujuan saya juga mau ngebantu orang yang benar-benar membutuhkan dengan keahlian yang saya punya gitu. Oke, sukses selalu. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan gitu ya. Dan juga mudah-mudahan juga lebih banyak lagi orang yang bisa ditolong. Amin. Oke, terima kasih Su. Sama-sama Mas. Oke. Ya. Dan sahabat Sulo dimanapun berada, demikian perbincangan kami dengan Sulo, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.